Halo teman-teman, balik lagi bareng kami di Bung Barat. Salam berjuang, salam berjuang. Halo Bung, Halo. apa kabarnya Bung? Kabar baik. Gimana Bung kabarnya? Baik juga Bung, udah lama kita nggak bersua ya Bung. Bersuatu vakum di podcast kita ini. Sebenarnya bukan vakum, tapi teman-teman ini kami lagi coba untuk bangun satu ekosistem Ya, bisnis. Kita kasih nama semuasolusi.com. ya. Di mana di sini teman-teman yang ada ketertarikan atau misalnya teman-teman lagi mengembangkan usaha, kita coba untuk bantu. Mulai Ya. dari perizinannya, Mm-mm. pendirian badan usahanya, Mm-mm. laporan tahunan, pendaftaran merek, intinya semua hal yang berbau dengan bisnis, termasuk nanti pelaporan pajak, Mm-mm. audit. Nah, itu nanti teman-teman bisa kita ngobrol-ngobrol. Ya, Nama webnya semuasolusi.com, nanti kita ya. cantumin di deskripsi di bawah. Ya, yang jelas harapannya semoga dari kegiatan ini Mm-mm. kita bisa lebih banyak berinteraksi lah, seperti Iya. itu. Jadi kita tidak juga di podcast ini ya kita lagi fokus pada progres itu untuk proyek itu Bung. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan ya mudah-mudahan bisa bisa kita segerakan untuk menuntaskan proyek kita ini. Jadi ya sambil kita mencoba mencari lagi materi-materi ya Bung ya, kita juga Betul. coba untuk eh, ya membuat proyek ini agar lebih lebih baik lah. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik gitu. Amin, 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 amin. Oke, Bung, Ya, ngomongin soal perkembangan hukum. ya, Nah, jadi sekarang ini Bung lagi ramai nih Bung pemberitaan di media. Bahkan ya, ya, narasi-narasi liar berkembang nih Bung. ya. Terkait dengan Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. dugaan tindak pidana yang menimpa ex Jampitsus kita. Oke. Walaupun memang sampai hari ini masih belum jelas Mm-mm, sebenarnya mm-mm, mm. pidananya apa sih. Iya. Ada yang bilang tambang, Mm-mm, ada yang bilang asabri ya Bung ya, ada mm-mm. yang bilang apalagi itu segala Iya, macam. Jadi iya. narasinya liar nih. Sementara Betul. apa yang disangkakan juga masih belum jelas nih. Kita belum terkonfirmasi juga Mm-mm, sebenarnya. Tapi Bung, banyak juga kabar-kabar yang beredar mm-mm, bahwa ada peluang atau mm-mm, misalnya ketika memang ex Jampitsus ini mm. mau mengajukan pra peradilan, ini peluangnya ada. Iya. Nah, dalam artian kepentingan hukumnya masih bisa untuk diselamatkan. Mm-mm, mm. Tapi Bung, sebenarnya pra peradilan itu apa sih? Eh, Kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Bung, yang baru kita, Pasal 1 Angka 15 itu adalah pra-peradilan itu adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, kemudian pelapor atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau atas tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan hukum sesuai menurut cara yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi ini pengajuan keberatan, Bung, yang dilakukan oleh tersangka, korban, pelapor atau keluarga daripada tersangka yang diajukan ke pengadilan negeri. Jadi kewenangan ini diberikan kepada pengadilan negeri. Itu yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang pra peradilan. Oke, berarti sebenarnya yang diperiksa adalah tindakan si penyidik dan si penuntut umum Iya, dalam prosesnya. iya, Bung. Tujuannya apa, Bung? Secara garis besar, Bung, tujuan adanya pra peradilan ini demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan umum, Bung. Jadi
di sini tersangka dilindungi hak asasinya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan umum. Sehingga tersangka dalam diperiksa itu tetap dilindungi oleh undang-undang hak asasi tersangkanya. Jika ada yang menurut tersangka atau korban atau pelapor ada proses hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang, bisa mengajukan pra peradilan ke pengadilan negeri, karena pengadilan negeri diberikan kewenangan untuk itu, Bung. Gitu loh. Artinya sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi hak Asasi daripada tersangka. tersangka. Iya, Bung. Karena asas praduga tak bersalah itu ya, artinya kan Iya, semua masih dugaan-dugaan. masih dugaan, dan kita berharap bahwa proses ini berjalan dengan aturan perundang-undangan. Karena begini, Bung, undang-undang kan memberikan kewenangan nih Iya. kepada penyidik, kepada penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa dalam berupa penangkapan misalnya, penahanan, penyitaan. Nah, tindakan ini, Bung, harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan menurut dengan ketentuan hukum. Tindakan upaya paksa ini harus dilakukan dengan pertanggungjawaban yang dibenarkan menurut hukum. Jadi harus menurut hukum dia, Bung, ketentuan ini. Nah, tindakan itulah yang nanti coba nanti kita telaah tindakan-tindakan agar hak asasi daripada tersangka dalam tingkat pemeriksaan di penyidikan dan penuntutan umum di penuntut umum itu tetap berjalan sesuai dengan undang-undang. Gitu loh, Bung. Oh, berarti objeknya adalah Nah, kalau kita bicara tentang objek, saya ini agak berbeda, Bung, objek ini ya. Iya. Dari KUHP yang lama nih, ini agak bergeser, Bung, gitu loh. Jadi kalau di dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pengadilan Negeri itu berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, 1 atau huruf A-nya disebutkan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Yang duanya, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang C-nya adalah permintaan ganti rugi atau rehabilitasi kepada seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Yang huruf D-nya adalah penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, Bung. Nah, kita di sini harus hati-hati. Gitu loh kan. Kita harus melihat betul kira-kira sita barang yang disita itu atau benda yang disita itu harus ada kaitannya dengan tindak pidana. Gitu loh. Berikutnya adalah penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Dan F, huruf F-nya penangguhan pembantaran penahanan. Jadi, Bung, kalau kita melihat dari KUHP lama, ini cukup banyak yang ditambahkan dalam undang-undang ini gitu. Dan ini cukup melingkupi gitu loh, Bung. Ditambah lagi berdasarkan ini juga berkaitan tentang dengan disatukannya dengan undang-undang dengan putusan PU berkaitan tentang PU nomor 21 tahun 2014 gitu loh, Bung. Jadi dari A sampai F itu jika ada yang menjadi objek, ini bisa kita ajukan pra peradilan ke pengadilan negeri untuk sah atau tidaknya proses itu gitu loh. Tapi tadi ada yang menarik ya, Bung, terkait dengan siapa yang bisa mengajukan pra peradilan. Ya. Salah satunya adalah si korban. Korban. Kemudian tadi salah satu objek pra peradilannya adalah proses penghentian penyidikan. Iya. Nah, berarti artinya apakah si korban bisa untuk mengajukan ini menarik nih, walaupun kita kayaknya agak-agak gimana ya membayangkannya, korban mengajukan pra peradilannya, ini kira-kira gimana, Bung? Sepanjang misalnya kan begini, Bung, berkaitan tentang penyitaan, apabila yang disita adalah milik korban misalnya, dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, korban bisa saja mengajukan itu ke pengadilan negeri untuk diajukan sah atau tidaknya penyitaan itu ke pengadilan negeri, Bung. Gitu.
Nah, yang menarik gini loh, Bung. Eh, Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum itu kan harus dipertanggungjawabkan secara apa ya, Bung ya, secara hukum gitu loh. Nah, apabila dalam pelaksanaannya ternyata ada yang bertentangan dengan eh, hukum pelaksanaan proses, apakah dia penyitaan tadi gitu loh kan, apakah sah atau tidaknya pelaksana upaya paksa, untuk menguji ini sah atau tidaknya, karena ini sudah bertentangan dengan proses di dalam undang-undang, maka proses itu harus diuji, Bung. Tempatnya di pengadilan negeri tadi, dengan cara pra peradilan Berapa gitu. lama sih itu Bung prosesnya Bung? Berdasarkan undang-undang itu, majelis hakim harus segera memutus 7 hari sejak dibacanya permohonan di dalam sidang. Singkat ya, hanya Nah, 7 hari. jadi 7 hari itu, Bung, Hmm. kita harus mempersiapkan kalau dia sebagai pemohon, dia harus membaca permohonannya, ditentukan oleh nanti majelis hakim, besok jawaban oleh pihak termohon, setelah itu kalau ada replik duplik, kalau ada nanti ahli atau saksi yang berkaitan tentang proses pelaksanaan itu diajukan, dan di 7 hari harus sudah diputus gitu. Oh, Jadi oke. singkat, Bung, gitu loh. Jadi kalau Hmm. memang pra peradilan kita harus siap gitu loh. Siapkan buktinya, siapkan datanya, siapkan kira-kira materi permohonannya gitu loh. Dan jika perlu disiapkan ahlinya Mm-mm. di dalam persidangan gitu loh. Tapi Bung ini kan lumayan singkat waktunya ya, hanya Mm. 7 hari. Nah, tidak menutup kemungkinan khilaf, misalnya ada klausul-klausul yang terlewat, atau Oke. misalnya ada bukti-bukti yang ternyata tidak sempat diajukan karena prosesnya begitu pendek. Mm-mm, mm-mm. Ketika sudah putus, apakah ada upaya hukum lanjutan yang bisa dilakukan? Ya, di dalam pra peradilan tidak ada upaya hukum banding ataupun kasasi, Bung. Gitu loh. Memang tidak diapakan upaya hukum banding atau kasasi. Putusan itu dibacakan atau diputuskan oleh hakim tunggal dan dibantu oleh panitera. Jadi tidak ada upaya hukum terkait hasil putusan dari putusan pra peradilan, Bung. Oke, artinya ketika diputus bahwa dikabulkanlah permohonan Ya. untuk pra peradilan, Mm-mm. artinya prosesnya nanti diulang lagi, penyidikannya diulang lagi, sampai Mm-mm. nanti penetapan tersangka harus sesuai dengan koridor-koridor hukumnya Iya, gitu ya itu Bung ya? tergantung daripada isi putusan pra peradilan. Berkaitan dengan proses dari pemeriksaan Ya, penyidikan di tingkat penyidik, atau proses di penuntutan umum. Jadi putusan itu mengikat untuk segera dilaksanakan, gitu loh. Nah, apa isi putusannya itu harus tetap dilaksanakan oleh baik penyidik maupun penuntut umum di situ, ya. gitu loh. Jadi eh, ini menarik, Bung, ketika proses yang kita ajukan ke pengadilan negeri itu adalah proses pra peradilan sebagai bentuk kita mengajukan keberatan terkait proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Sehingga kalau memang kita ya berdasarkan bukti kita yakin, ya kita boleh saja mengajukan untuk ke pra peradilan, Bung, gitu. Ya, memang saya bilang apa, Bung ya? Dalam rangka untuk menjaga hak asasi tersangka dalam setiap proses pemeriksaan di proses penyidikan pada tingkat penyidikan maupun pada penuntutan umum gitu loh. Ya, apa ya, Bung ya? Pra peradilan ini menarik, menarik karena dalam rangka proses ini kita harus meyakinkan berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan permohonan kita harus meyakinkan bahwa berdasarkan bukti ini bahwa proses ini memang bertentangan dengan undang-undang, gitu loh. Contoh yang kira-kira yang bisa kita jadikan contoh, ada salah tangkap mungkin, Bung. Error in persona, penggeledahan misalnya kan.
Kan penggeledahannya cuma satu tempat misalnya kan. Gitu. Iya, Dia geledahannya bahkan melebihi tempat itu misalnya. betul. Itu bisa kita uji ya. Itu bisa Hmm. kita uji sebagai ya melebihi daripada izin yang diberikan. Nah, sah atau tidaknya itu kita uji di pengadilan negeri, Bung. Gitu loh, melalui para peradilan. Atau irrorem persona, salah tangkap misalnya, Bung, kan gitu Iya, nih. Salah tangkap proses penyidikan gitu loh kan. Rupanya setelah diperiksa segala macam, rupanya salah tangkap gitu loh. Nah, itu tadi proses penangkapan itu tadi contoh-contohnya lah, Bung, seperti itu gitu loh. aku jadi teringat ada satu polemik yang cukup panjang Mm-mm. terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi Ya, yang sempat digaung-gaungkan sama RS dan kawan-kawan. iya, iya. Kalau nggak salah kan kemarin mereka juga, sorry, beliau ada ajukan pra peradilan ya kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Kayaknya nanti kita bisa bahas untuk bedah kasus ya, Bung. Iya. Ya. Artinya kita mempelajari lebih dalam lagi Mm-mm. terkait tentang pra peradilan itu seperti apa sih, seperti itu ya, Bung ya. Mm-mm. Jadi, Bung, kayak bilang tadi misalnya, kayak Bung sampaikan tadi itu kan, eh, ex Jampitsus ini karena perkaranya juga belum terang benderang nih, mungkin masih melihat, Iya, masih memeriksa bukti gitu loh kan, masih memeriksa saksi misalnya kan. Jadi apakah nanti ex Jampitsus mengajukan pra peradilan atau tidak? Ah, itu kan menarik di situ kan gitu kan. betul. Kemudian ada kasus-kasus misalnya kepala daerah misalnya apabila dia di proses itu dia mengajukan ada beberapa juga kepala daerah yang mengajukan pra peradilan sebelum perkara pokok perkaranya diperiksa gitu loh. Mereka Iya, mengajukan hal itu gitu loh. karena kalau nggak ada proses pra peradilan, maka apa yang bisa memberikan hak? Maksudnya gini, apa yang bisa menjamin hak bagi orang itu untuk sebenarnya gue udah benar belum sih, gitu kan ya? Ya. Ini prosesnya apakah sudah tepat atau belum sih? Nah, pengujian itu, Bung, sah atau tidaknya itu diberikan kepada pengadilan negeri loh. Mm-mm. Eh, kalau yang Bung sampaikan tadi itu bisa saja dalam ini ya kalau pengadilan negeri itu mengawasi pemeriksaan Mm-mm. pada tingkat penyidikan serta di penuntut umum gitu loh kan. Hmm. Jadi diberikan kewenangan itu untuk itu gitu. Dan kalau dalam putusannya itu mengabulkan pra peradilan, nah ini menarik lagi kan gitu nih, Bung. Betul. Tergantung apa yang diputuskan di dalam putusan pra peradilan gitu loh Iya. kan gitu. Dan ini menjadi apa ya, Bung? Menjadi bentuk pengawasan lah, bentuk membatasi kewenangan yang diberikan agar tidak sewenang-wenang gitu loh, Bung, Iya. gitu loh. Kan eh, undang-undang seperti kita sampaikan tadi, undang-undang telah memberikan kewenangan itu gitu loh kan. Dan harus ada yang mengawasi agar kewenangan itu dapat dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan perundang-undangan, Bung. Nah, bagaimana nih kalau tidak dijalankan sesuai dengan tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dijalankan sesuai dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan undang-undang, Mm. maka pengujian itu bisa diajukan ke pengadilan negeri dengan mengajukan pra peradilan. Itu, Bu. Oke, artinya pra peradilan adalah hak. Ketika tidak digunakan ya Iya, sayang ya. iya gitu loh kan. Tapi sepanjang ya ditemukan adanya ya proses-proses yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan undang-undang. Semoga teman-teman terinformasi dan ya semoga bermanfaat juga bagi Ya, teman-teman dalam artian kami menyampaikan sesuai dengan keilmuan kami dan mm-mm. ya jangan ada prasangka lain karena semua itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang. Dan begini, Undang-undang. Bung, Iya. kemarin Mm. ada salah satu pengacara kondang Ya, yang dibilang katanya membela koruptor. Padahal kan beliau hanya menjalankan tugasnya tugas sebagai profesinya iya, sebagai advokat. betul. Iya, kita juga kan gini, Bung. Dalam proses ini kan kita juga ya bicara berdasarkan apa yang disampaikan oleh undang-undang kan gitu nih, Bung. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan lah apa ya kita juga memberikan juga pemahaman, menyampaikan apa yang kita tahu supaya bisa jadi masukan bagi teman-teman kita yang bisa menonton ini. Ya, Bung. Siap. Oke. Jadi mungkin segitu dulu, teman-teman. Kalau teman-teman suka silahkan like, jangan lupa share dan subscribe juga ya. Hmm. Jadi kami dari Bung Barat pamit. Salam perjuangan. Salam perjuangan.